Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emakil Ramadan dengan NIM 12450315216. Nah, pada video ini saya ingin menjelaskan tentang materi mata kuliah dari bisnis model dengan dosen pengampu Ibu Kasini Eskom Mkom, yang dimana tugas video ini dilakukan untuk memenuhi syarat UTS. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai silabus mata kuliah bisnis model. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana sebuah bisnis dirancang, dijalankan, dikembangkan, dan dipertahankan dalam lingkungan persaingan yang dinamis. Materi yang dipelajari tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada penerapan praktis dalam dunia bisnis modern. Yang pertama itu ada introduction. Bagian pertama adalah pengenalan atau introduction. Kita akan memahami konsep dasar mengenai model bisnis. Model bisnis merupakan kerangka yang menjelaskan bagaimana suatu organisasi menciptakan nilai, menyampaikan nilai kepada pelanggan, dan memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut. Materi ini sangat penting karena model bisnis menjadi fondasi utama bagi keberhasilan suatu perusahaan. Tanpa model bisnis yang jelas, perusahaan akan kesulitan menentukan target pasar, sumber pendapatan, maupun strategi operasionalnya. Selain itu, pada tahap ini kita juga akan mempelajari perbedaan antara model bisnis, strategi bisnis, dan rencana bisnis. Yang kedua ada di kanvas. Materi kedua ini membahas bisnis model kanvas, salah satu alat paling populer dalam dunia bisnis dan kewirausahaan. Pada bagian ini kita akan mempelajari definisi model bisnis secara lebih mendalam serta memahami 9 elemen utama yang membentuk sebuah model bisnis. 9 elemen tersebut meliputi customer segment, yaitu kelompok pelanggan yang menjadi target bisnis. Yang kedua ada value propositions, yaitu nilai atau manfaat yang ditawarkan. Yang ketiga ada channels, yaitu cara perusahaan menjangkau pelanggan. Yang keempat ada customer relationship, yaitu hubungan yang dibangun dengan pelanggan. Yang kelima ada revenue stream, yaitu sumber pendapatan. Yang ketujuh ada key resource, yaitu sumber daya utama. Dan ada key activities juga, yaitu aktivitas inti. Key partnership, yaitu mitra strategis. Dan cost structure, yaitu struktur biaya. Nah, dengan menggunakan bisnis model kanvas, perusahaan dapat memetakan keseluruhan bisnis dalam satu halaman, sehingga memudahkan analisis dan pengembangan strategi. Yang ketiga, masuk ke materi ketiga, yaitu ada patterns atau unbundling business model, yang dimana ini meliputi 5 metode. Yang pertama ada unbundling, yang kedua long tail, yang ketiga multi-set platform, yang kelima pre-business model. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari berbagai pola model bisnis yang telah terbukti berhasil di berbagai industri. Unbundling model adalah strategi memisahkan bisnis ke dalam 3 fokus utama, yaitu inovasi produk, manajemen pelanggan, dan infrastruktur. The long tail adalah bisnis yang mengandalkan penjualan banyak produk niche dalam jumlah kecil, seperti yang diterapkan oleh marketplace dan platform streaming. Nah, pada multi-set platform adalah model yang menghubungkan 2 atau lebih kelompok pengguna, seperti aplikasi Gojek, yaitu yang meliputi pengemudi dan penumpang. Selanjutnya ada pre-as business model yang menawarkan layanan utama secara gratis, tetapi memperoleh pendapatan dari fitur lainnya, seperti fitur premium, iklan, atau layanan tambahan. Sedangkan open business model menekankan pentingnya kolaborasi dengan pihak eksternal untuk menciptakan inovasi yang lebih cepat dan efisien. Memahami pola-pola ini sangat penting agar kita dapat memilih model bisnis yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan karakteristik usaha. Yang keempat ada desain customer insight. Materi desain berfokus pada proses kreatif dalam merancang model bisnis. Customer insight membantu kita memahami kebutuhan, keinginan, dan permasalahan pelanggan secara mendalam. Ideation adalah proses menghasilkan berbagai ide inovatif sebagai solusi atas kebutuhan pasar.
Visual thinking memungkinkan kita menuangkan ide ke dalam bentuk visual agar lebih mudah dipahami dan dikembangkan. Prototyping digunakan untuk membuat versi awal model bisnis sehingga dapat diuji sebelum diimplementasikan secara penuh. Storytelling membantu menjelaskan konsep bisnis secara menarik kepada investor, mitra, maupun pelanggan. Skenario memungkinkan kita mempersiapkan berbagai kemungkinan kondisi pasar di masa depan. Tahap desain ini sangat penting karena inovasi seringkali terlahir dari pemahaman mendalam terhadap pelanggan. Lanjut yang kelima, ada strategi business model environment, evaluating business model perspective, and blue ocean strategy, managing multiple business model. Nah, pada bagian strategi kita akan mempelajari bagaimana menyesuaikan model bisnis dengan lingkungan yang eksternal. Business model environment mencakup analisis faktor pasar, tren industri, kondisi ekonomi, dan perkembangan teknologi. Evaluasi bisnis model dilakukan untuk menilai apakah model bisnis yang digunakan masih efektif dan kompetitif. Blue Ocean strategi mengajarkan kita cara menciptakan pasar baru yang minim persaingan sehingga dapat perusahaan tumbuh tanpa harus terjebak dalam persaingan ketat. Nah, yang keenam ada proses bisnis model yang desain proses yang bagian terakhir. Bisnis model desain proses adalah proses perencanaan model bisnis secara menyeluruh. Proses ini dimulai dari mobilisasi, yaitu persiapan sumber daya dan tim. Kemudian dilanjutkan dengan tahap pemahaman untuk mengumpulkan informasi pasar dan pelanggan. Tahap berikutnya adalah perencanaan di mana ide-ide bisnis mulai disusun dan divisualisasikan. Setelah itu dilakukan implementasi untuk menerapkan model bisnis ke dalam operasi nyata. Terakhir, manajemen dilakukan untuk memastikan model bisnis terus dievaluasi, diperbaiki, dan disesuaikan dengan perkembangan lingkungan bisnis. Proses ini bersifat berkelanjutan karena model bisnis harus beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Nah, kesimpulannya ialah secara keseluruhan, mata kuliah bisnis model memberikan pemahaman lengkap mengenai cara merancang, mengembangkan, mengelola model bisnis yang inovatif, mulai dari konsep dasar, penggunaan bisnis model kanvas, berbagai pola model bisnis, proses desain kreatif, strategi persaingan, hingga implementasi nyata. Dengan mempelajari seluruh materi ini, kita diharapkan mampu menciptakan model bisnis yang tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pelanggan serta memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sekian materi tentang bisnis modeling dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.